Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat TLT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kali ini patut kita syukuri bersama karena kita sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kenikmatan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan-ampunan. Bulan Ramadan, bulan penuh dengan rahmat-rahmat dari Allah untuk kita. Oleh karenanya, coba kita lihat saat ini, di bulan Ramadan ini Allah memberikan pelajaran kepada kita semua. Sebagaimana sebuah perintah puasa di bulan Ramadan yang Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Artinya, sebelum kita umatnya Rasulullah SAW pun pernah melaksanakan puasa-puasa yang memang Allah perintahkan kepada mereka. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mampukan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kita patut bersyukur kepada Allah. Allah pun mencatat kita sebagai hambanya yang menjadi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Oleh karena kita ucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah beserta malaikat-malaikatnya pun bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, alhamdulillah, seperti yang saya sampaikan di awal, insya Allah di selama bulan Ramadan ini, bahkan insya Allah berlanjut setelah bulan Ramadan, kita akan membahas atau bercerita tentang kisah Rasulullah SAW. Dan di kesempatan yang mulia ini, sebelum kita membahas tentang Rasulullah SAW, dari kecilnya Rasulullah, dari remajanya Rasulullah sampai Rasulullah mendapatkan sebuah kenabian, risalah kerasulan, mendapatkan wahyu, bahkan Rasulullah SAW sampai meninggal dunianya, saya ingin kita sama-sama membahas ini. Kita akan kupas tuntas tentang sirah nabawiyah. Yang kali ini kita akan coba bahas tentang bagaimana kehidupan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke muka bumi ini. Kadang kita juga sering bertanya, agama apa sebelum Rasulullah hadir di muka bumi? Bagaimana sebuah peradaban yang hadir ketika Rasulullah SAW belum ada di muka bumi ini? Oleh karenanya yang pertama, kita ada judul yang kita akan bahas pertama adalah peradaban dan agama yang berkuasa ketika Muhammad belum diutus menjadi nabi. Peradaban apa yang berkuasa saat itu? Pertama, perlu sahabat TLT TV ketahui, pertama adalah peradaban Imperium Romawi. Imperium Romawi Timur disebut sebagai Imperium Bizantium. Kita sering mendengar dengan istilah Imperium Bizantium, yang mana Imperium ini sempat menguasai beberapa negeri di antaranya. Coba kita simak bersama. Pertama Yunani, yang kedua Balkan, yang ketiga Asia, yang keempat Syria, yang kelima Palestina, yang selanjutnya Laut Tengah, Mesir, dan seluruh Afrika Utara. Artinya, ini adalah negara-negara yang memang dikuasai sama Imperium Bizantium di saat itu. Kita tahu bersama ibu kotanya adalah Konstantinopel. Nah, dikenal sebagai imperium tiran yang sangat kejam. Coba, nih, peradaban sebelum hadirnya Rasulullah SAW ke muka bumi ini, Imperium Bizantium dikenal sebagai imperium tiran yang sangat kejam. Artinya, sebelum lahirnya Rasulullah SAW ke muka bumi ini, ada kehidupan sebuah peradaban yang memang dikuasai oleh Imperium Bizantium yang saat itu dikenal sebagai imperium tiran yang sangat kejam. Mereka zalim,
terhadap rakyatnya, mereka keji, pajak yang dibebankan kepada masyarakat sangat tinggi, pertikaian dan kerusuhan kerap terjadi secara umum. Bahkan ada huru hara, hedonisme, mengumbar nafsu, kemewahan, dan kesenangan belaka. Kebayang nggak bagaimana sebuah peradaban yang berkuasa di saat itu sebelum lahirnya Muhammad diutus sebagai nabi. Nah, yang kedua ada Imperium Persia. Sering kita dengar dan kita kenal dengan istilah negeri Persia atau Kisra. Ya, nanti kita juga pernah dengar bagaimana ketika Rasulullah SAW diutus sebagai nabi, diutus sebagai rasul, kemudian mengirim surat kepada Persia atau Kisra. Yang akhirnya Kisra, yang akhirnya Persia atau Kisra ini dia tidak melawan kepada Rasulullah SAW, tapi menerima suratnya dari Rasulullah SAW. Nah, insya Allah ini akan kita bahas nanti setelah kita bahas dari beberapa pertemuan-pertemuan yang akan nanti kita kupas tuntas akan sebuah sejarah yang ada. Nah, selanjutnya kondisi keagamaan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum cahaya keagungan Islam muncul, manusia hidup di dalam zaman degradasi dan dekadensi baik di bidang agama, ekonomi, politik maupun sosial. Jadi kalau kita tahu akidah, pemikiran, pandangan, psikologi yang berjalan di atas aturan jahiliyah. Nih, buat sahabat TLT TV perlu kita garis bawahi dan kita sama-sama berpikir sejenak bahwasanya kondisi keagamaan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW dulu memang sebuah peradaban yang sangat luar biasa. Peradaban yang sangat kejam, zalim, bahkan kita kenal dengan istilah jahiliyah. Makanya ada pengaruh-pengaruh agama samawi terhadap kehidupan manusia telah luntur atau bisa jadi ajaran-ajaran ilahiyahnya telah mengalami pergantian, perubahan dan penyimpangan. Makanya perlu kita sama-sama garis bawahi di sini tentang bagaimana sejarah sudah banyak mencatat peradaban-peradaban terdahulu ternyata sebelum lahirnya Rasulullah SAW adalah kehidupan yang sangat kejam, sangat zalim, bahkan sangat menyiksa rakyatnya di saat itu. Oke, teman sahabat LTTV yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah paham tentang bagaimana sebuah peradaban yang berkuasa, agama yang berkuasa terdahulu sebelum lahirnya Rasulullah SAW, nanti berikutnya saya akan bahas tentang asal-usul peradaban bangsa Arab. Jadi kita juga tahu sebenarnya bangsa Arab itu bermula dari apa? Awalnya dari mana? Apakah langsung dari Mekah atau langsung dari Madinah atau ada dari Yaman? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan sederhana buat kita. Bangsa Arab ini berasal dari mana? Insya Allah di pertemuan berikutnya pantengin terus channel YouTube TLT TV. Setiap ba'da subuh akan kita kupas tentang sejarah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Paling tidak itu kita sama-sama simak bersama. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.